Nama saya Faira Salifiyadi, kelas 02 Sake 003, NIM saya 191011255126. Saya ingin menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak kekayaan yang bersumber dari hasil kerja otak yang sering disebut dengan property intellectual right. Hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atas karya ciptanya yang mencakup hak paten, hak cipta, dan hak merek. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adisti Sakolain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hak cipta. Dalam pasal 1 butir 1 UU Hak Cipta nomor 19 tahun 2002, yaitu hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Hutauruk, ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan UU Hak Cipta Indonesia, yaitu yang pertama, hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain, dan yang kedua, hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan, atau mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama atau samaran dan mempertahankan keutuhannya. Hak cipta juga disebut sebagai hak kekayaan imaterial. Hak kekayaan imaterial adalah suatu hak kekayaan yang objek haknya adalah benda tidak berwujud. Pasal 499 KUH Perdata memberikan batasan tentang rumusan benda, yaitu tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai menjadi objek kekayaan atau menjadi objek hak milik. Pemegang hak cipta yaitu pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Terdapat di pasal 1 ayat 4 UHC. Subjek hak cipta tersebut yaitu adalah pemegang hak, yaitu penciptanya atau orang atau badan usaha atau badan hukum yang secara sah memperoleh hak untuk itu, yaitu dengan cara warisan, hibah, wasiat, atau pihak lain dengan perjanjian. Terdapat di pasal 3 UHC. Objek itu adalah benda yang dalam hal ini adalah hak cipta sebagai benda imaterial. Untuk ciptaan yaitu hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Untuk karya cipta yang dilindungi antara lain seperti buku, program komputer, karya tulis, ceramah, kuliah, pidato, ciptaan lagu, musik, drama, tari, koreografi yang banyak di sekitar kita tuh seperti film, kalau seni rupanya seperti gambar, seni ukir, seni kaligrafi, kerajinan tangan, dan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Untuk pendaftaran hak cipta ada dua, yaitu dapat dilakukan di kantor hak cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan yang kedua, dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atau isi, arti atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan. Kemudian untuk prosedur pendaftaran hak cipta, yang pertama adalah permohonan pendaftaran diajukan kepada Menteri Kehakiman atau Menkumham melalui Haki dengan surat tangkap 2 ditulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas folio berganda. Yang kedua ada dalam surat permohonan tersebut tertera nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta, kemudian alamat pemegang hak cipta, kemudian alamat kuasa, jenis dan judul ciptaan, tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kalinya, lalu uraian ciptaan rangkap 3. Kemudian yang ketiga ada surat permohonan hak ciptanya dapat diajukan untuk satu ciptaan dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Yang keempat ada apabila pemohon suatu badan hukum, maka dalam surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut.
Yang kelima, apabila surat permohonan diajukan oleh seorang kuasa, maka harus ditandatangani oleh penerima kuasa dengan dilampiri surat kuasa tersebut. Yang keenam, kuasa tersebut harus warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia. Wajib dilampirkan tanda buktinya ya. Kemudian yang ketujuh, ada surat permohonan tanda terima. Isinya itu nama pencipta, pemegang hak cipta, nama kuasa, jenis dan judul ciptaan, tanggal dan jam permohonan yang diterima. Kemudian yang delapan, apabila surat permohonan tidak memenuhi persyaratan, maka Dirjen Haki atas nama Menkumham memberitahukan secara tertulis kepada pemohon agar melengkapinya dalam jangka waktu 3 bulan sejak pemberitahuan tersebut. Kemudian nomor 9, jika permohonannya telah memenuhi persyaratan, terus diperiksa secara administratif oleh Dirjen Haki, hasilnya akan dilaporkan ke Menkumham untuk mendapat keputusan selanjutnya. Kemudian yang ke-10, keputusan Menkumham diberitahukan kepada pemohon melalui Dirjen Haki. Terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Mayasari. Saya dari kelompok 5. Materi yang akan saya bahas adalah tentang hak paten. Hak paten adalah hak khusus yang eksklusif berupa penemuan baru yang dapat diterapkan dalam bidang perindustrian yang diberikan negara kepada para penemunya atas hasil temuannya di bidang teknologi selama waktu tertentu. Penemuan ini adalah hasil suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifikasi bidang teknologi yang dapat dalam wujud satu, yaitu proses, 2, hasil produksi, ketiga, penyempurnaan dan pengembangan proses, dan keempat, yaitu penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi. Prosedur perolehan hak paten. Pemberian hak paten pada dasarnya dilandasi oleh motivasi tertentu, misalnya untuk mengembangkan ilmu teknologi dan pengetahuan. Selain itu dimaksud untuk 1, penghargaan atas suatu hasil karya berupa penemuan baru. Dasar pemberian paten kepada si penemu adalah berdasarkan atas keadilan dan kelayakan atas jeripayanya, maka patutlah ia mendapatkan hak paten. Kedua, pemberian insentif atas sebuah penemuan dan karya yang inovasi, adanya insentif yang adil dan wajar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi yang baru. 3. Paten sebagai sumber informasi teknik merupakan salah satu alasan diberikannya perlindungan paten atas suatu permohonan paten. Permohonan paten diajukan dengan cara membayar biaya kepada Direktorat Jenderal. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal dan permohonan harus memuat antara lain 1. Tanggal, bulan, tahun surat permohonan. Kedua, alamat lengkap dan alamat jelas pemohon. Ketiga, nama lengkap dan kewarganegaraan investor. Keempat, nama dan alamat lengkap kuasa apabila pemohon melalui kuasa. Kelima, surat kuasa khusus dalam permohonan untuk dapat hak paten. Keenam, pernyataan permohonan untuk dapat diberikannya hak paten. Dan terakhir, judul invensi. Selanjutnya, merek yang tidak dapat didaftar adalah 1. Permohonan yang diadukan oleh pemohon yang beritikat tidak baik. 2. Bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Yang ketiga, tidak memiliki daya pembeda. Yang keempat, telah menjadi milik umum. Yang kelima, merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarnya. Perkenalkan, nama saya Delvi Metasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang merek. Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, dan angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang dan jasa. Merek dibagi menjadi 3, yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain industri. Desain industri merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, dan komposisi garis, warna, atau gabungan dari semuanya, baik dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi yang memberikan kesan estetis dan memiliki nilai komersil dan dapat
dipakai untuk menghasilkan suatu barang atau komoditas industri yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Desain industri dapat didaftarkan ke Dirjen HKI untuk mendapatkan perlindungan dengan tempo 10 tahun. Desain industri dilindungi untuk mencegah tindakan pembajakan yang dapat merugikan pencipta atau pendesain. Desain industri mendapatkan perlindungan desain industri baru dianggap baru apabila tanggal penerimaan desain industri tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya atau desain belum diungkap bahkan belum dilakukan komersialisasi.